Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi, dampaknya bagi masyarakat dan perbankan. Di sini saya sendiri, Tribamudi Raharjo, dan rekan saya Wahyu Rektianingrum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini, khususnya bagaimana Bank Indonesia menghadapi tekanan ekonomi akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Dampaknya terhadap rumah tangga dan lembaga keuangan serta pentingnya stabilitas ekonomi bagi konsumsi dan investasi masyarakat. Saat ini, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan dari kondisi ekonomi global. Salah satu faktor terbesar adalah menguatnya nilai dolar Amerika Serikat atau yang disebut USD terhadap mata uang dunia, termasuk rupiah. Ketika nilai dolar menguat, nilai rupiah cenderung melemah. Kondisi ini dapat mempengaruhi harga barang, keputusan investasi, tingkat suku bunga, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pertama, kita melihat kondisi nilai tukar rupiah. Pada tahun 2026, rupiah mengalami tekanan akibat kuat dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 17.800 sampai dengan 18.000 per dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, nilai ini menunjukkan pelemahan rupiah. Sebagai contohnya, jika seseorang membeli barang impor seharga $1.000 saat kurs 16.000, $1.000 dikali 16.000 sama dengan 16 juta. Tetapi ketika kurs naik pada saat ini menjadi 18.000, $1.000 dikali 18.000 sama dengan 18 juta. Harga barang tersebut naik sekitar 2 juta hanya karena perubahan nilai tukar. Inilah alasan mengapa penguatan dolar dapat mempengaruhi harga barang yang menggunakan bahan impor. Peran dan tugas Bank Indonesia. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memiliki peran penting, sehingga Bank Sentral, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga sistem keuangan tetap stabil. Ada beberapa langkah yang dilakukan Bank Indonesia. Yang pertama, menyesuaikan suku bunga acuan. Langkah pertama adalah menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Pada Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI rate menjadi 5,75%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi. Bank Indonesia, mengapa suku bunga dinaikkan? Karena ketika bunga lebih tinggi, masyarakat dan investor akan lebih tertarik menyimpan dana di Indonesia. Contohnya, investor asing memiliki pilihan menaruh uang di negara lain dengan keuntungan kecil atau menaruh uang di Indonesia dengan bunga lebih menarik. Dengan meningkatkan minat investor
permintaan terhadap rupiah dapat meningkat sehingga membantu menjaga nilai rupiah. Yang kedua, menjaga stabilitas rupiah. Langkah kedua adalah menjaga nilai tukar rupiah. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing agar perubahan kurs tidak terlalu ekstrim. Tujuannya bukan membuat rupiah selalu kuat, tetapi menjaga agar pergerakan rupiah tetap stabil dan tidak mengganggu ekonomi. Karena jika rupiah melemah terlalu cepat, biaya impor naik dan dapat menyebabkan harga barang meningkat. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Langkah ketiga adalah menjaga inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan. Angka ini masih berada dalam kisaran target inflasi 2,5% plus minus 1%. Menurut Bank Indonesia, artinya walaupun ada tekanan ekonomi global, harga-harga di Indonesia masih relatif terkendali. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Waruyu Restianingrum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap rumah tangga. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Pertama ada dampak negatif. Harga barang impor naik. Ketika dolar naik, barang impor menjadi lebih mahal. Contohnya, laptop impor seharga $1.000, kurs 16.000, harga sama dengan 16 juta. Berarti $1.000 dikali 16.000, harganya menjadi 16 juta. Kalau kursnya 18.000, harganya menjadi 18 juta. $1.000 dikali 18.000 sama dengan 18 juta. Masyarakat harus membayar lebih mahal. Kedua, ada biaya hidup bisa meningkat. Selain barang elektronik melemah, rupiah dapat memengaruhi bahkan bahan baku makanan, obat-obatan, kendaraan, suku cadang, energi. Jika biaya produksi naik, perusahaan bisa menaikkan harga jual. Selanjutnya ada kredit menjadi lebih mahal. Ketiga, ketika suku bunga naik, bunga pinjaman bank juga bisa meningkat. Contohnya, seseorang mengambil KPR rumah seharga 500 juta rupiah. Jika bunga rendah, cicilan mungkin lebih ringan. Tetapi jika bunga naik, cicilan bulanan menjadi lebih besar. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih menunda membeli rumah atau kendaraan. Dampak positifnya, kedua ada dampak positifnya. Namun, tidak semua dampaknya negatif. Ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Satu, yaitu eksportir diuntungkan. Perusahaan yang menjual barang ke luar negeri menerima pembayaran dalam dolar. Contohnya itu perusahaan ekspor menerima $100.000 USD. Jika kursnya 16.000, pendapatannya menjadi 1,6 miliar. Jika kursnya 18.000, pendapatannya jadi 1,8 miliar. Ada tambahannya 200 juta dari perubahan kurs. Kedua, pekerja yang dibayar dolar. Orang yang bekerja untuk perusahaan luar negeri atau freelance dengan pendapatan dolar juga bisa mendapatkan keuntungan karena ketika dikonversi ke rupiah nilainya lebih besar.
Selanjutnya ada dampak terhadap bank dan lembaga keuangan. Selain masyarakat, kondisi ekonomi ini juga memengaruhi bank. Dampak positifnya bagi bank, pertama itu ada transaksi valuta asing meningkat. Bank dapat memperoleh keuntungan dari layanan pertukaran mata uang. Kedua, ketika suku bunga naik, masyarakat lebih tertarik menyimpan uang dalam deposito karena bunga simpanan meningkat. Dampak negatifnya bagi bank, pertama itu, namun ada juga resikonya. Ketika bunga kredit naik, masyarakat mengurangi pinjaman. Kedua, perusahaan menunda ekspansi. Ketiga, resiko kredit macet dapat meningkat. Contohnya, yaitu sebuah perusahaan meminjam uang untuk membuka pabrik. Jika biaya pinjamannya naik dan penjualannya menurun, perusahaan bisa kesulitan membayar cicilan. Selanjutnya ada pentingnya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat penting karena memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Ketika ekonomi stabil, pertama, inflasi terkendali, kedua, nilai rupiah tidak bergejolak, ketiga, suku bunga lebih terprediksi, masyarakat lebih percaya diri untuk melakukan konsumsi. Contohnya yaitu sebuah keluarga berani membeli rumah karena yakin penghasilan dan cicilannya masih bisa diprediksi. Begitu juga perusahaan, jika ekonomi stabil, perusahaan lebih berani melakukan investasi seperti membuka pabrik, membeli mesin, membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ada penguatan dolar Amerika Serikat memberikan tekanan terhadap ekonomi Indonesia karena dapat menyebabkan rupiah melemah dan harga barang impor meningkat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan seperti menaikkan BI rate menjadi 5,75% untuk menjaga nilai tukar rupiah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan agar ekonomi tetap stabil, masyarakat tetap memiliki daya beli, dan dunia usaha tetap percaya untuk melakukan investasi dengan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.